Tes. Shalom saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Thank you, Jesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang dari segalanya yang kau janjikan, kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan, kau genapi. Banyaklah yang telah kau buat dalam ku mau bersyukur, ku memuji. Oh, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang tak kau buat dalam. Kami bersyukur, ku memuji. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat, sebab banyak yang sudah kau lakukan dalam hidup kami. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah kau Yesus selamanya. Sekali katakan, banyaklah yang telah kau buat dalam hidup. Banyak Tuhan. Syukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang tak kau buat dalam hidup. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat
balas kasih. Ku sembah Kau Yesus ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah, terima kasih. Terima kasih. Terima. Bawa ucapan syukur kita. Tuhan baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, Engkau baik. Kasih setiamu bagi kami tak pernah berubah. Dulu pernah berubah, tak pernah berubah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is no one like you. There is no one like you. Lihatlah apa yang sedang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Lihatlah kebaikan yang sedang Kau perbuat dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Karena itu selama-lamanya kami akan bersyukur. Selama-lamanya kami akan berterima kasih, Tuhan. Kalau kami lihat betapa Tuhan baik bagi kami, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sebab kasih setiamu selalu baru bagi kami. Selalu baru. Mari kita sembah Tuhan, naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu. Mari kita sembah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Engkau baik.
Mari saya ajak kita berbahasa roh, saudara yang bisa berbahasa roh. Oh, lawat kami ini Tuhan. Lawat umat-Mu pagi hari ini. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika Yesus memerdekakan kita, kita sungguh merdeka. Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Siap memuji Tuhan, amin. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, amin. Yang pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, pernah didengar telinga, wow, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang semuanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang semuanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang semuanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang dan semuanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang selamanya kuasanya tak berubah. Dulu sekarang
Kasih setiamu selalu nyata bagi hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan tersedia bagiku. Oh, sama Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang paling melebar ya Yesus, haleluya. Aku diberkati, yes. Silakan duduk saudara. Ada sukacita, amin. Buat segala hal yang baik yang sudah Tuhan beri bagi kami, kami bersyukur. Dan buat segala hal yang sudah Kau beri bagi kami Tuhan, biar kami juga boleh Kau pakai Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini kerinduan hati kami.
inilah rinduku kepadamu, genap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ini rindu kami Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Kami Tuhan, inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Setiap waktu nyatakan, kami bawa hati kami, kami bawa jiwa kami bagimu di dalam hidup setiap waktu.
Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata. Saya udah kita berdiri bersama-sama saudara. Katakan ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ini doa kami, ini pengakuan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Nyatakan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak berjalan menurut jalan-jalan kami sendiri, tapi kami berjalan menurut jalan-jalan-Mu. Karena Engkau yang berkata, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kami percaya ketika kami berjalan di dalam jalan-Mu, kami akan berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami akan menikmati hidup di dalam kelimpahan. Sebab Engkau Yesus, Engkau yang berjanji bahwa Engkau datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Sehingga kami menikmati hidup penuh dengan damai sejahtera, sekalipun di tengah gelora. Kami tetap hidup di dalam ketenangan, sekalipun ada banyak tantangan dalam hidup kami. Kami hidup di dalam ketentraman, sekalipun kami melewati masa-masa yang suram. Karena kami percaya Engkau berserta dengan kami. Amin. Gadamu dan tongkatmu selalu ada dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami. Sehingga kami bukan saja percaya kepadamu, tapi kami juga mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Yes. Kami tenang berjalan bersama dengan-Mu. Bapak, terima kasih kami boleh ada hari ini. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi. Dan biarlah kami jalani bersama-Mu seumur hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Biar setiap pujian penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan Kau bertahta atas pujian kami. Dan saat ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Engkau dimuliakan, karena hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengar firman mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya.
baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih hari lepas hari kita lewati tanpa terasa. Kita sudah ada di bulan November. Sebentar lagi kita melewati tahun 2021. Kita bersyukur sekalipun mungkin ada banyak orang katakan 2 tahun terakhir ini tahun 2020 sampai tahun 2021 itu ada masa-masa yang suram, tapi kita tetap tinggal tentram hari ini, amin. Sekalipun di sepanjang 2 tahun ini ada begitu banyak tantangan, tapi kita boleh tetap tinggal tenang hari ini. Bahkan kita boleh tetap memiliki damai sejahtera, sekalipun dunia sedang bergelora hari-hari ini, amin. Karena ada Tuhan, dan sekali lagi karena ada komunitas di mana kita tinggal dan hidup bersama-sama, sehingga kita bisa bertahan sampai akhir. Nah, puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan lagi kebenaran firman Tuhan yang kita belajar sepanjang bulan ini, bahkan bulan-bulan yang lalu, yaitu tentang bertekun di dalam persekutuan. Nah, hari ini kita mau belajar yang namanya komunitas saling. Karena komunitas itu tidak boleh menjadi hanya sebatas sebuah agenda gereja atau hanya sebuah kegiatan gerejawi. Bahkan kalaupun kita tinggal di dalam sebuah komunitas sel yang umum dan kita kenal, bahkan saya percaya sebagian besar kita tinggal di dalam komunitas sel, dan berkali-kali saya mendorong untuk Bapak Ibu yang belum ada komunitas sel untuk cari komunitas sel atau membangun komunitas sel untuk membangun yang namanya komunitas saling. Jadi bukan komunitas di mana harus bergantung kepada satu orang. Jadi setiap komunitas yang kita bangun, itu spiritnya tidak boleh bergantung pada satu orang. Bertahun-tahun yang lalu saya selalu ingatkan satu komsel yang sampai hari ini saya ada di dalamnya. Dan ketika dulu-dulu awal-awal, itu 9-10 tahun yang lalu. Ketika mereka mau komsel selalu tanya, Pak Heri hadir enggak nanti? Emangnya kenapa tanya? Iya, kalau Pak Heri enggak hadir, biasanya banyak enggak hadir, Pak. Aduh, cilaka saya bilang, ini komsel udah enggak bener lagi nih. Yang penting itu 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir kata Tuhan. Dan berkali-kali saya katakan, saya boleh enggak hadir, yang pasti Tuhan hadir di antara Bapak Ibu, amin. Nah, jadi saya bersyukur hari-hari ini terus kita semakin bertumbuh. Ya, sekali lagi memang setiap anggota sel itu mempunyai kapasitas yang berbeda dan mempunyai karunia yang berbeda. Beberapa hari yang lalu di Komsel saya katakan, iya, kalau mungkin, di Kompas tepatnya ya, kalau nggak salah. Kalau bergantung dalam hal pengajaran, it's okay, mungkin saya dalam tanda kutip lebih. Tapi kan berkali-kali saya juga katakan, apa sih lebihnya saya? Saya ini cuma lebih dulu tahu dan kemudian saya udah bagi, udah sama-sama tahu, udah nggak ada bedanya lagi. Nah, makanya kita bersyukur sekarang setiap pagi kan kita ada yang namanya Koram Deo jam 5 pagi. Kita nyembah Tuhan sama-sama, terus kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, saya mendorong sih di sini, kemarin semalam saya juga ingatkan satu orang PKS, makanya yuk ikut Koram Deo supaya dapat pencerahan-pencerahan firman Tuhan dan engkau bisa bagi ke anggota Komsel. Jadi bersama dengan hal ini saya juga mendorong untuk para PKS yang dengar khotbah pagi hari ini, yuk ikut Koram Deo pagi supaya dapat pencerahan-pencerahan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan setiap hari. Kan saya dengar banyak keluhan seperti ini, para PKS, aduh nggak sanggup lah Pak, apa yang mau aku ajar Pak? Saya katakan ajar yang apa yang kamu dengar dari Tuhan dan apa yang kamu lakukan. Itu aja ajar. Oke, untuk bicara tentang pengetahuan, sekarang saya undang sekali lagi ikut Koram Deo pagi, amin. Yang sudah melakukan setia sampai hari ini, saya bersyukur, saya memberikan apresiasi bagi Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi kita mau membangun yang namanya komunitas saling. Jadi komunitas nggak boleh bergantung pada satu figur. Kalaupun dalam konteks bergantung pada satu figur itu bergantungnya sama Tuhan. Amin. Tapi kalau sesama anggota itu namanya komunitas saling. Kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Karena itulah cara hidup jemaat.
Sehingga kalau sekali lagi kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, wow, itulah cara hidup yang luar biasa yang harusnya kita bangun. Oke, ada satu perintah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan saya mau katakan perintah yang sama itu juga menjadi bagian kita hari ini. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, Yesus berkata seperti ini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sampai 3 kali Yesus ulang kalimat untuk kita saling mengasihi. Bahkan di bagian tadi di atas katakan harus. Supaya kita tidak akhirnya menuntut pemimpin yang harusnya mengasihi anggotanya dong. Masa jadi pemimpin nggak mengasihi, loh itu nggak boleh. Sekali lagi kita ini komunitasnya harus komunitas saling. Nah tentu saling mengasihi itu aplikasinya ada begitu banyak Bapak Ibu. Tapi hari ini secara khusus kita mau belajar dari Filipi pasal yang kedua ayat 1, aplikasi dari hidup saling mengasihi di dalam komunitas itu apa? Di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dengan jelas firman Tuhan katakan seperti ini. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah hari ini secara khusus kita mau belajar yang namanya komunitas saling, maka hal yang harus dilakukan itu adalah saling menasehati. Nah sekali lagi berbicara tentang hidup bersama, baik dalam rumah tangga, baik dalam komunitas sel, baik dalam gereja, maka sekali lagi saya berharap Bapak Ibu masih mengingat beberapa bulan ini kita sama-sama belajar kalau dalam hidup bersama kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yaitu apa? Fokus melakukan kewajiban, artinya melepaskan hak, tidak usah menuntut satu dengan yang lain. Terus mengosongkan diri, no reputation, gak usah menyombongkan diri. Dan yang ketiga itu rendah hati. Rendah hati itu aplikasinya apa? Gak baperan, gak gampang tersinggung. Nah apalagi berkaitan dengan nasihat. Kalau dinasehatin, tersinggung. Kayak aku aja orang yang salah terus di Komsel ini. Udahlah, gak nyaman aku di sini. Kok semua jadi nasehatin aku? Makanya rendah hati. Orang bisa menasehati kita itu tentu karena orang itu sayang, karena mengasihi kita. Kalau orang gak mengasihi kita, emang gua pikirin terserahlah kamu. Nanti ketika ada sahabat-sahabat rohani yang bisa menasehati, itu harusnya kita tahu itu karena mereka sedang melakukan perintah Yesus, saling mengasihi. Terus yang kedua, aplikasi dari rendah hati itu apa? Berani mengakui kelemahan, berani mengakui kekurangan. Terus yang ketiga, cepat minta maaf. Ketika salah, bahkan ketika dianggap salah. Yang keempat, taat. Dan yang kelima itu rela berkorban. Nah tapi sekali lagi fokus hari ini kita mau belajar dalam komunitas. Sekali lagi dimulai dari rumah kita, ada yang namanya nasihat. Karena di dalam Kristus itu ada nasihat. Nah kalau di rumah nggak ada nasihat, yang salah nggak pernah ditegur. Makanya di Camp Pria itu ada sesi yang namanya lembut dan tegas. Sehingga ada 4 jenis pria dengan hasil anaknya. Yang pertama, tinggi ketegasannya, rendah kelembutannya, itu akan menjadikan anak-anaknya anak pemberontak. Itu tipe saya dulu 15-20 tahun yang lalu. Saya ini tipenya yang tinggi, keras, tegas, lembutnya enggak. Anak saya sikat terus. Pak Simon, Ibu Simon tahu persis gimana saya didik anak saya pertama. Karena ada sebuah paradigma yang salah, ketakutan. Wah, anak pendeta biasanya banyak yang nakal, apalagi didukung dengan kisah-kisah di Alkitab. Anak Samuel itu nakal, anak Imam Eli itu nakal. Terus anak Imam siapa itu yang mati di sambar api itu, sorry saya lupa.
Nah itu juga nakal, sehingga saya didik anak saya dengan keras supaya dia nggak nakal. Ternyata dia tambah nakal dan jadi pemberontak. Tapi bersyukur tahun 2006 saya ikut camp pria, saya ngerti kebenaran itu, saya bertobat. Terus ada yang tinggi kelembutannya, rendah ketegasannya. Sehingga membangun, menciptakan anak-anak yang manja. Salah nggak pernah dikasih tahu. Bener nggak pernah dipuji. Pokoknya hanya dikasih manja. Nah yang ketiga, rendah kelembutan, rendah ketegasan. Sehingga menjadikan anak yang gampangan, anak yang gak punya jati diri, gak tahu mana benar, mana salah, pokoknya suka-suka dialah. Nah tapi setiap kita kan mau menjadi orang tua, menjadi sebuah keluarga yang tinggi ketegasan, tapi juga tinggi kelembutan. Ngomongnya tegas, keputusannya tegas. Keputusannya tegas, ngomongnya lembut, gak usah teriak-teriak. Nah, sekali lagi, hal itu yang harus kita bangun. Ada nasihat, ngomong kanan kiri. Makanya kalau aku nasihat itu dengar. Terus balas juga dong, iya kalau kamu nasihati, aku juga mau dengar. Ini kan orang kalau suruh ngomongin orang paling senang. Tapi ngomong, kalau kau nasihati, aku juga mau dengar. Amin. Karena saling. Nah, Paulus kepada jemaat di Roma menulis seperti ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu. Dan saya percaya, saya juga yakin tentang Bapak Ibu. Bahwa kamu juga telah penuh apa? Dengan kebaikan. Dan dengan segala pengetahuan. Dan sanggup untuk saling menasehati. Saya percaya kita yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen apalagi. Walaupun sekali lagi kedewasaan rohani itu juga tidak diukur dengan berapa lama kita jadi orang Kristen. Tetapi berapa haus kita belajar akan firman dan kita punya pengetahuan firman. Makanya ujungnya sekali lagi saya mau ajak yuk ikut koram Deo yuk pagi yuk. Supaya setiap hari kita dapat pencerahan-pencerahan baru. Nah, karena Paulus katakan kita saling menasehati tentu karena kita ada di dalam Kristus maka nasihatnya itu pasti adalah nasihat firman. Makanya ada beberapa waktu yang lalu tapi itu ungkapan bagus sih, ungkapan bagus dan sederhana. Kalau sudah sama Pak Heri sudahlah, ujung-ujungnya pasti firman. Jadi kalau ada apa-apa, cari Pak Heri atau jangan? Karena ujung-ujungnya pasti firman. Ya bagaimanapun juga hidup kita ini harus kembali kepada firman. Karena firman Tuhan saya katakan itu adalah manual booknya kita. Seperti Bapak Ibu beli handphone, beli mobil, beli motor, beli barang pabrikan apapun selalu ada yang namanya buku manual, buku petunjuk cara merawat dan cara memperbaiki. Nah jadi ada apa-apa dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam komsel kita, dalam gereja kita, ya sama-sama kita kembali kepada firman, kepada Tuhan. Nah makanya besok kami penatua berangkat, kami yang darat akan berangkat duluan besok, sepanjang minggu kami akan, bukan sepanjang minggu, dari Rebo sampai Sabtu kami ada doa puasa, kami retreat, kami sama-sama mencari wajah Tuhan. Kami sama-sama apa petunjuk Tuhan, apa arahan Tuhan untuk setiap kami, untuk setiap jemaat, untuk memasuki tahun 2020. Karena sekali lagi kita butuh Tuhan dalam hidup ini, amin. Kita butuh komunitas dalam hidup ini. Dan saya berharap nggak ada lagi jemaat yang kalau memasuki tahun yang baru, yang ditonton video YouTube-nya siapa? Udah mati ya tahun ini ya. Maaf. Ramalan tahun 2022. Prediksi tahun 2022. Wah kalau masih ada bertobat Bapak Ibu. Amin. Harusnya kita berdoa, Tuhan apa yang kau mau arahkan dalam hidup kami di tahun yang akan datang. Karena memang ujung-ujungnya harus Tuhan. Ujung-ujungnya harus firman. Ngomong kanan kiri. Ujung-ujungnya memang Tuhan. Ya, ujung-ujungnya firman Tuhan. Nah makanya harus saling menasehati. Paulus katakan, aku percaya, aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu telah penuh dengan kebaikan. Kamu penuh dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling
menasehati. Beberapa kali saya ngomong, kayak terakhir komsel, jadi ibu-ibu boleh kasih tahu si A. Gak usah lah Pak, suami ngomong, oh oke bagus. Harusnya suami istri gak perlu dikit-dikit panggil, konseling, mediasi. Suami istri harus bisa saling menasehati, bisa saling meneguhkan, saling selesaikan masalahnya sendiri ketika ada konflik, ada perbedaan. Kan sama-sama udah kenal Tuhan, sama-sama sudah tahu firman, udah. Tapi ya nggak apa-apa, bukan berarti saya menutup pintu untuk kalau ada jemaat yang bingung, perlu mediasi, ya nggak apa-apa, silakan. Boleh hubungi PKS, boleh hubungi para penatua. Tapi saya berdoa, saya berharap setiap kita bertumbuh bersama-sama dalam kebaikan, kita sama-sama punya pengetahuan firman, dan kemudian kita sama-sama praktek firman. Sehingga kita bisa saling menasehati. Tentu dengan nasihat firman. Sekali lagi, Mazmur 1 ayat 1 mulai katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Nah makanya ketika kita dinasehati dengan firman, yuk kita rendah hati, lemah lembut, tunduk dan taat. Dan itu yang akan membuat kita semakin kuat hari-hari ini. Karena kalau kita melihat hari-hari ini, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kesukaran. Makanya Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 katakan apa? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah jadi hari ini yuk kita mau belajar lagi apa yang namanya komunitas saling. Jadi sekali lagi komsel nggak boleh bergantung pada satu orang. Kalau mau bergantung sama-sama, bergantungnya sama Tuhan. Walaupun saya katakan sekali lagi masing-masing punya karunia. Ada yang punya karunia ngajar, ada yang punya karunianya memberi, ada karunia mendoakan. Enggak apa-apa, saling melengkapi. Kalau semua punya karunia ngajar kan cuma ngajar, nggak makan nanti kita waktu komsel. Enak nggak Bapak Ibu kayak gitu? Satu ngajar, yang satu ngajar, semua ngajar, pulang kelaparan. Tapi coba yang satu suka masak, yang satu suka memberi makanan, kan lengkap komsel itu, amin. Nanti ada yang punya karunia nubuat, ada punya karunia mendoakan dengan iman, wow. Sehingga tidak bergantung pada satu orang, amin. Nah apalagi di hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan, kesukaran. Sekali lagi nasihatnya kita harus hidup dalam Tuhan dan hidup dalam komunitas. Nah Bapak Ibu tentu masih ingat kisah yang sudah kita belajar bulan lalu. Yaitu tentang waktu Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Ketika keadaan yang sangat sulit. Terima kasih Coach Stephen sudah mengkoreksi. Ternyata kalau kepala keledai itu dikurs karena 80 sikal, itu bukan 1 juta lagi, ternyata 9 juta lebih. Bulan lalu saya ketikkan baru 1 juta. Ternyata kepala keledai saja 9 juta kalau dikurskan rupiah. Terus maaf, kotoran merpati yang cuma 2 cup itu harganya hampir setengah juta lebih, hampir 600.000. Dan itu digambarkan sebuah situasi yang sangat sulit. Dan minggu lalu kita sudah sama-sama belajar. Kalau mau ditampilkan, boleh ditampilkan ukuran itu, tapi nggak apa-apa. Tapi kata kuncinya adalah dalam menghadapi masa-masa yang sulit, kita harus tinggal dalam Tuhan dan tinggal dalam komunitas. Tapi juga bukan berarti kalau enggak dalam masa sulit boleh enggak tinggal dalam Tuhan dan enggak boleh tinggal dalam komunitas Pak. Enggak juga. Karena saya pernah khotbah dari Yohanes 17, Bapak Ibu masih ingat tentang pokok anggur dan carangnya. Jadi pokok anggur ini dan kita ini adalah carang. Kita ini harus tetap melekat dengan Tuhan, kita harus tetap tinggal dalam komunitas yang di dalam Tuhan. Karena apa? Kalau ketika kita melekat, maka waktu kena panas matahari itu bicara tentang situasi sulit, pencobaan, persoalan. Ketika kita melekat, kita justru akan berbuah banyak. Karena sekali lagi, matahari itu dibutuhkan untuk yang namanya proses fotosintesis. Bahkan firman Tuhan katakan orang itu akan bertumbuh karena 2 hal.
baca firman dan aniaya, kata Paulus kepada anak didiknya Timotius. Jadi ngomong kanan kiri, jangan alergi sama masalah. Jangan alergi sama kesusahan. Amin. Karena itu akan membuat kita semakin bertumbuh. Ini berdoa minta Tuhan lalukan kami dari masalah. Itu doa yang kurang tepat menurut saya Bapak Ibu. Doa yang perlu kita naikkan, Tuhan berikan aku hikmat dan kekuatan untuk aku menyelesaikan masalah ini. Amin. Tuhan itu bukan tukang sulap, sebentar ada, sebentar hilang. Enggak seperti itu Bapak Ibu hidup kita. Amin. Nah, terus kalau kita melekat kena hujan, itu bicara tentang masa-masa yang enak, makmur, sejahtera. Hidup kita akan semakin segar. Nah coba kalau kita nggak lengket dengan Tuhan, kita tidak tinggal dalam komunitas. Kena matahari lama-lama akan jadi apa? Kering. Terus kalau kena hujan, kalau kita nggak lengket lama-lama jadi apa? Busuk, bonyok. Nah makanya dalam segala keadaan yuk kita tinggal dalam Tuhan dan kita tinggal dalam komunitas. Dan sekali lagi komunitas bukan komunitas yang bergantung pada satu orang, tapi komunitas yang saling. Nah hari ini kan kita bicara tentang menasehati, saling menasehati. Nah apa sih gunanya saling menasehati? Yang pertama itu nasihat itu untuk saling menguatkan. Kembali kita ingat kisah tentang Samaria yang dikepung oleh Aram sehingga keadaan sangat-sangat sulit. Bahkan bulan lalu saya katakan dari kisah itu katakan bahkan ada ibu-ibu yang akhirnya, maaf kalau saya pakai istilah arisan untuk makan anak masing-masing. Dikoncang dadunya. Hari ini anakmu kita potong, kita makan. Itu kan sudah saking sulitnya keadaan. Tapi bulan lalu kita juga sudah belajar bedanya kalau orang hidup sendirian dan hidup dalam komunitas. Nah hari ini kita mau belajar dari 4 orang kusta yang hidup berkomunitas. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 dan 4, ini hal yang pertama. Kalau kita tinggal di dalam komunitas saling, di mana ada kasih Kristus sehingga kita saling menasehati, itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Nah bayangin Bapak Ibu kalau duduk-duduk sampai mati itu kan berarti memang keadaannya sudah fatal, sudah parah sekali. Kalau hari ini Bapak Ibu duduk-duduk di rumah masih bisa ongkang-ongkang. Nah, kayak Pak Johan goyang-goyang kaki. Itu masih duduk, itu santai, bisa nikmati hidup sampai goyang-goyang. Itu kondisi kita, berarti kondisi kita belum separah kondisi mereka saat itu. Tapi kita mau belajar, ketika kita menghadapi masa yang sulit, maka sebagai komunitas yang sehat, kita harus saling menasehati untuk apa? Saling menguatkan. Ayat yang keempat firman Tuhan berkata seperti ini, mereka saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi 3 banding 1 Bapak Ibu. Antara mati dan hidupnya itu 3 banding 1. Itu sekali lagi keadaan yang sulit. Di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat sulit, pengharapan yang sangat-sangat tipis, kita harus saling menasehati. Jujur Bapak Ibu lebih suka dengar nasihat yang menyenangkan atau menyakitkan? Menyenangkan kan? Semua orang sih pengennya nasihat itu menyenangkan. Tapi saya kasih tahu, ketika engkau salah, maka semua nasihat itu akan rasanya menyakitkan. Karena apa? Kalau kita nggak sadar kita sedang salah, kita merasa benar. Sehingga semua nasihat orang, nasihat sahabat kita itu akan menjadi sebuah nasihat apa? Rasanya nasihat yang menyakitkan. Kau tuh udah ngerti perasaan kau. Kalian nggak paham sih, kalian enak banget ngomong semua. Kalian serang, kok serang jadinya? Padahal kita sedang menasehati.
Nah hari ini kita mau belajar dari 4 orang kusta. Nasehatnya ini enak nggak? Nggak enak sebenarnya. Lebih banyak nggak enaknya kan. Kalau kita di sini mati, kita masuk kota mati, kita pergi ke sana mati. Kalau orang nggak respon benar bisa ngomong ini, ya sudahlah, lebih baik di sinilah mati, duduk mati. Kan di sini mati, masuk kota mati, ke perkemahan tentara Aram juga bisa mati, matinya lebih susah tak? Yang dalam pikiran asumsi. Matinya ditebas pedang, mending di sinilah mati pelan-pelan, matilah. Orang kalau dinasehati bisa nggak seperti itu? Selalu membela, ngomong kanan kiri. Kau suka gitu enggak kalau dinasehati? Udah asumsi, ya pokoknya mau bela diri. Tapi ya puji Tuhan sekali lagi saya nggak tahu berapa lama mereka diskusi. Kalau kita baca kan cuma 2 ayat Bapak Ibu. Tapi ayat berikutnya kita tahu akhirnya mereka sepakat, ya sudahlah. Toh memang kalau kita di sini kita mati, kita masuk kota juga mati, kita ke perkemahan tentara, ya memang bisa mati sih. Tapi paling tidak ada sedikit harapan. Harusnya respon itu kalau dinasehati firman tuh gini, iya sih Pak, memang sih sulit lah Pak, tapi ya sudahlah aku coba lah ya Pak, aku ikutin nasihat kalian ya. Kan enak yang nasehati Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu? Pernah nasehatin orang Bapak Ibu? Terus waktu dinasehatin, oh, tapi tidak apa-apa lah, aku coba lah. Orang ngomong gitu aja rasanya kita senang nggak yang nasehatin? Senang kan? Coba kalau setiap nasihat dibantah, setiap nasihat dibantah. Waduh, dalam hati matilah kau. Tapi nggak boleh gitu ya Bapak Ibu ya, bertobat kalau ada yang tukang nasihat, memberi nasihat terus orang bantah terus kita dalam hati mau matilah kau, mantaklah kau sana. Nggak boleh. Tapi ini bagi kita, ketika kita dinasehati, yuk kita belajar respon benar. Walaupun seperti nasihat itu lebih banyaklah nggak enak bagi kita. Itu tadi sih sebenarnya, nasihat firman itu tidak pernah salah. Sama seperti saya sering katakan, firman Tuhan itu nggak ada yang keras. Kenapa kita bisa merasa firman itu keras? Karena hatimu yang keras. Sama, waktu kita saling menasehati harusnya saling menguatkan. Dan sekali lagi ketika orang nasehati kita, itu karena orang mengasihi kita, karena teman-teman mengasihi kita. Mereka lihat kita sedang lemah menghadapi beban berat, mereka menasehati kita supaya kita kuat. Meneguhkan hati kita. Nah itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saling menasehati itu juga bukan hanya untuk saling menguatkan, tapi juga bahkan saling menegur. Nah ini apa lagi Bapak Ibu? Siapa di sini suka ditegur? Coba lihat kanan kiri. Kamu suka enggak kalau ditegur? Dan berkali-kali saya sudah sering nasihat, beda tegur dan marah itu apa? Kalau marah itu, contoh, saya ngomong dengan anak. Itu karena ego saya. Oh jadi anak kurang ajar, tidak hormat orang tua. Yo. Kualat kau kaget. Nah itu saya marah namanya. Karena itu ego saya. Tapi kalau saya ngomong, nak kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu gimana kamu akan jalani hidup? Walaupun mungkin intonasinya boleh cukup sama tingginya. Tapi itu namanya tegur. Nah masalahnya otak kita respon manusia itu sejak kecil. Pokok asal nada tinggi itu disebut marah. Kalau ngomong agak keras dikit nadanya, apalagi keputusannya agak tegas, itu namanya marah. Padahal bukan. Makanya ada begitu banyak orang nggak suka ditegur. Karena bagi orang teguran itu selalu enggak Bapak Ibu. Teguran itu karena kasih. Bahkan kitab Ibrani katakan Tuhan itu bukan cuma mengajar, tapi juga menghajar, menyesah. Kan Ibrani katakan di mana sih ada yang namanya anak yang gak dihajar oleh bapaknya? Hanya anak gampangan kata firman Tuhan. Yang tipe ketiga yang saya katakan tadi. Nah makanya hari-hari ini ketika kita salah dan ditegur, yuk kita punya respon benar. Itulah gunanya komunitas. Sehingga kita tetap berjalan di jalan yang benar. Nah kembali kepada kisah ini, di dalam ayat yang ke-9, mereka saling menegur. Setelah saling menguatkan tadi, mereka kan melakukan.
Dan kemudian ternyata betul mereka masuk ke perkemahan tentara Aram dan tentara Aram sudah nggak ada lagi. Sehingga mereka makan, minum, nikmati. Wah, bayangin berapa lama mereka kelaparan, cari makan susah. Hari itu mereka menemukan makanan. Wow. Jadi saya ingat sebuah kisah yang Pak Ahyong juga sering katakan gini. Orang biasanya habis puasa 3 hari, 3 malam, itu nggak ada yang mati. Tapi kalau setelah buka puasa ada yang sakit sampai masuk rumah sakit. Nah itu ada. Saya juga ingat 25 tahun yang lalu. Habis doa puasa 3 hari 3 malam di sekolah Alkitab. Waduh begitu buka itu harusnya kan bubur. Saya ingat satu teman saya. Akhirnya setelah buka puasa, udahlah dari sekolah kan cuma kasih bubur. Beli nasi bungkus. Akhirnya habis itu dia cuma terdedeh itu apa sih bahasa Indonesia? Terkaparnya. Kekenyangan, sesek. Saya ngomong, oh sebentar lagi kau tambah mati kau. Bayangin Bapak Ibu orang kusta ini ya. Itu bukan cuma 3 hari 3 malam. Nggak tahu firman Tuhan nggak catat dengan jelas berapa lama mereka dikepung nggak dapat makanan. Begitu dapat makanan, rasanya semua mau dimakan. Tapi akhirnya ada saling menegur. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Wah lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba ditegur, gak bener nih yang kita buat nih, salah nih, nanti kita kena hukuman Tuhan nih. Dan sekali lagi saya nggak tahu berapa lama mereka diskusi dan akhirnya mereka berangkat ke istana raja. Tapi saya percaya ketika mereka punya komunitas yang kuat, saling memahami satu dengan yang lain nggak butuh lama sih. Bisa saja mereka bisa asumsi, ngapain kita pikirin mereka? Mereka yang di dalam kota juga nggak mikirin kita. Kan Bapak Ibu harus ingat ya, orang yang sakit kusta itu di zaman dulu nggak boleh tinggal di dalam kota. Bahkan kalau mereka ketemu dengan orang, mereka harus merendahkan diri mereka dengan berteriak, najis, 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 gak usah dekat dengan aku najis. Oh, itu orang kalau nggak bertobat itu orang kepahitan itu. Bayangin Bapak Ibu, kita direndahkan orang saja bisa tersinggung nggak? Tapi saya berdoa di sini nggak ada lagi. Karena ingat prinsip rendah hati yang saya katakan apa? Kita sudah ada di posisi yang paling rendah, sehingga orang nggak bisa merendahkan diri kita lagi. Karena kita udah di posisi paling rendah. Nggak bisa lagi direndahkan orang. Orang yang bisa direndahkan itu artinya dia orang tinggi hati. Orang rendah hati itu nggak bisa direndahkan. Nah, tapi orang kusta ini justru dia harus merendahkan dirinya sendiri di depan orang. Wah, itu kalau orang nggak kenal Tuhan, itu orang hidup dalam kepahitan itu. Dan bisa saja kalau mereka hidup dalam kepahitan, emang kita pikirin ngapain terserah mereka mati-mati yang penting kita makan. Tapi enggak, komunitas yang sehat itu bahkan ketika ada yang salah harus ditegur. Yang satu komsel tolong lihat-lihatan, tuh saling tegur. Jangan tersinggung, jangan baperan ditegur. Ini jangankan ditegur, dinasehatin aja, baper apalagi tegur, tapi komunitas yang sehat itu harus saling menguatkan dan saling menegur karena harus ada yang namanya nasihat. Begitu juga dengan rumah tangga. Oke, pagi hari ini 2 hal ini kita belajar. Kita harus punya komunitas saling, yaitu saling mengasihi yang dipraktekkan dengan saling menasehati. Karena ada 2 fungsi nasihat itu apa? Yang pertama untuk menguatkan. Tapi yang kedua juga untuk menegur. Jadi ngomong kanan kiri, jangan baperan. Kalau saudara seiman atau keluarga nasihati itu karena mereka mau saling mengasihi. Mari saya undang pemain musik. Kita naikkan pujian. Mengasihi. Mari kita bangkit berdiri. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kasih itu kepada kita. Dan saya ingat Pak Ishak katakan begini,
kasih itu Tuhan tidak taruh di dalam perasaan. Ternyata yang namanya kasih itu sama Tuhan itu ditaruh di dalam yang namanya kehendak. Kan di jiwa kita ini ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ternyata kasih itu dicurahkan bukan ditaruh di dalam pikiran dan perasaan, tapi di kehendak. Artinya mengasihi itu adalah keputusan kita. Amin. Dan kita tahu itu perintah Tuhan. Dan namanya perintah, suka nggak suka, bisa nggak bisa, harus dilakukan. Karena saya percaya perintah Tuhan itu pasti bisa kita lakukan. Kita disuruh mengasihi karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, 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 mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Sementara musik mengalun dengan lembut, coba kita periksa hati kita. Kalau hari ini engkau adalah orang yang di posisi engkau sedang dinasehati, apakah engkau berespon salah ketika suami istri menasehatimu? Atau anggota komselmu menasehatimu dan engkau berespon salah, engkau marah? Engkau datang kepada Tuhan hari ini. Atau yang kedua, engkau ada di posisi yang sedang menasehati seseorang, mungkin itu menasehati suami, menasehati istri, menasehati anak, menasehati anggota komsel, dan karena respon orang yang kau nasehati itu salah, terus engkau mulai berpikir, kalau gitu aku gak mau tahu lagi urusanmu, terserah apa maumu. Karena ada begitu banyak suami istri udah gak mau saling menasehati lagi, udah bohwat. Percuma lah Pak, dikasih tahu juga gak dengar Pak, malah beribut, berantem kami Pak, terserah. Nah kalau hari ini engkau mempunyai pikiran seperti itu, engkau bertobat hari ini. Karena kasih itu sudah dicurahkan di atas kehendakmu, ambil keputusan. Kita naikkan pujian ini dan taruh tanganmu di dada. Engkau poin yang satu atau poin yang kedua, kita mau bertobat hari ini sama-sama. Tuhan kami bersyukur buat kasih yang sudah kau berikan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Bapakku berdoa kepadamu untuk setiap jemaatmu, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Mereka yang menaruh tangan di dada mereka. Mungkin mereka adalah orang yang selama ini memiliki respon yang salah. Ketika mungkin pasangan hidupnya, anggota komselnya menasehati mereka, menegur mereka. Tuhan aku berdoa, lembutkan hati mereka. Sehingga mereka mengerti bahwa sahabat mereka, keluarga, memberi nasihat itu karena mereka mengasihi mereka. Bapakku juga berdoa bagi setiap kami
Yang mungkin sering kali kami menasehati, tapi orang-orang kami nasehati respon salah, sehingga hati kami menjadi kecewa dan kami mulai marah. Dan kami mau berkata, Tuhan aku tidak mau lagi nasehati dia, terserah dia Tuhan. Tuhan ampuni kami. Tuhan kami mau kasih yang sudah Kau berikan kepada kami. Itu kami wujud nyatakan dengan kami tetap saling menasehati. Karena nasihat itu saling menguatkan. Bahkan bisa untuk menegur ketika kami salah, orang-orang di sekitar kami salah. Supaya kami bisa bertahan sampai akhir. Amin. Bapakku berdoa, pulihkan hati setiap kami. Biarlah kasih yang sudah Kau taruh dalam kehendak kami. Dan kami membuat keputusan, kami mau tetap mengasihi mereka Tuhan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Peristiwa tahun baru adalah momen penting yang menandakan perpindahan ke tahun dan semangat yang baru. Maka dari itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dengan kami di perayaan tahun baru bersama, yakni Old and New Celebration. Acara ini dimulai pada tanggal 31 Desember, dimulai dari sekretariat pukul 4:30 sore. Adapun biaya pendaftaran adalah 100.000 per orang dan 50.000 untuk yang di bawah 12 tahun. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Lydia dan Ibu Meti. Perayaan ini difasilitasi dan memiliki acara sesuai dengan yang tertera di flyer berikut. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi PIC Ibadah Raya masing-masing. Pernikahan yang sukses adalah perjalanan yang membutuhkan konsistensi dari masing-masing pasangan untuk menghidupi prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu, kami mengadakan bedah buku Kasalama Marriage oleh Bapak Stefanus Suyono setiap hari Kamis pukul 20 sampai 21.30 WIB dari tanggal 4 November hingga 25 November 2021. Acara ini diadakan secara online melalui platform Zoom. Untuk mendapatkan buku dan info lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Gideon Christian di nomor 0812-7202-7198. Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi sedang mengadakan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 untuk KB, TK, dan SD. Untuk pendaftaran pada bulan-bulan tertentu akan diberikan diskon sesuai yang tertera di flyer berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui website, WhatsApp, akun Instagram, dan Facebook resmi Tunas Pelita Bangsa. Akan diadakan pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Andrew Hedi Tanoto dan Mei Dwi Cahyani pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 10 siang di Bandung. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 21 November 2021 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, itu beberapa pengumuman multimedia, baik acara All and New, diharapkan untuk mendaftar, juga untuk Kasaloma, dan yang satu lagi untuk para pelayan, saya kembali menghimbau karena keadaan kota kita sudah jauh lebih baik, sehingga kita bisa berdoa bersama-sama, doa puasa pelayan setiap hari Sabtu. Jadi selama pandemi kita pernah sempat ditayangkan secara online doanya, dan kami tetap berdoa sampai hari ini seluruh staf. Tapi karena kondisi kota sudah semakin baik, bangsa kita sudah semakin baik, saya mengundang dan menghimbau kembali para pelayan-pelayan ibadah raya untuk hari Sabtu kita sama-sama
puasa dan kita sama-sama berdoa. Amin. Mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami di sepanjang minggu ke depan, bahkan seumur hidup kami. Engkau melindungi, menjaga kami dari setiap mara bahaya, malapetaka dan penyakit sampar. Tangan kuasa-Mu menaungi, melindungi, menjaga, bahkan memberkati kami sepanjang minggu ini. Sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sebab itu jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan ini. Kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.